Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-16 dari 40 hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi. Al-Hadits As-Sadis Ashar. La taghdab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab. فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Hadis yang ke-16 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata laki-laki itu, ausini, wasiatkan kepadaku. Ausini artinya dullani ala ma yanfa'uni ad-dunya wa ukhra wa yuqarribuni ila Allah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diriku di dunia, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, dan yang bisa mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Artinya seorang laki-laki ini datang kepada Nabi meminta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah untuk meminta satu amalan kepada Nabi. Nah, itu. Qala la taghdab. Kata Nabi memberikan amalan, janganlah engkau marah. Nah, ini amalan yang diberikan oleh Nabi kepada laki-laki yang tadi meminta amalan itu. Kenapa Nabi memberikan satu amalan, la taghdab, janganlah engkau marah? Karena barangkali laki-laki yang datang tadi itu adalah laki-laki yang memiliki sifat pemarah. Karena terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimintai suatu amalan oleh para sahabatnya, itu terkadang berbeda-beda. Ada satu sahabat ketika itu meminta, misalnya, berikan aku suatu amalan yang paling mulia, yang paling afdal. Karena dilihat oleh Nabi, laki-laki ini sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Tapi kurangnya dia bakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya diberikan amalan bagi dia adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, begitu terkadang sesuai dengan siapa yang datang. Nah, itu kapasitas orang yang datang. Begitu juga jawabannya berbeda-beda. Nah, itu seperti yang di sini. Datang laki-laki meminta amalan kepada Nabi, Nabi memberikan amalan, janganlah engkau marah. Nah, itu. Faraddada miraran. Laki-laki itu kemudian mengulang beberapa kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, setelah engkau memberikan saya ini amalan jangan marah, kira-kira apa lagi yang harus saya amalkan, yang terbaik untuk saya? Qala la taghdab. Kata Nabi, jangan kamu marah. Diulang lagi. Ya Rasulullah, setelah itu apa? La taghdab, jangan kamu marah. Diulang-ulang terus sama Nabi. Satu dikasih amalan sama Nabi. Nah, itu yaitu janganlah engkau marah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ghadab atau yang artinya itu marah, itu dijelaskan oleh para ulama. Arti ghadab di situ artinya sawranu damil qalbi wa ghalayanuhu inda tawajjuhil makruh li iradatil intiqam. Marah itu artinya mendidihnya darah di dalam hati ketika menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai,
dan menginginkan melampiaskan kemarahan itu untuk dia keluarkan. Nah, itu marah namanya. Marah itu ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang membuat hatinya itu tidak sesuai, kemudian memanasnya di dalam hati dan ingin melampiaskannya keluar. Nah, itu namanya marah namanya. Sauranu damil qalbi wa ghalayanuhu inda tawajjuhil makruh li iradatil intiqam. Nah, itu marah namanya. Terkait tentang hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ghadab yufsidul iman, kama yufsidus sabru al-asal." Nabi menyampaikan marah itu merusak iman, sebagaimana rusaknya rusaknya madu dengan sebab cuka. Jadi madu itu manis, tapi ketika terkena cuka rusak. Begitu juga iman itu mulia, iman itu agung. Ketika didatangi oleh marah, maka iman itu menjadi rusak. Nah, oleh karena itu, Nabi memesankan kepada laki-laki tadi yang datang meminta amalan, la taghdab, janganlah engkau marah. Di dalam riwayatnya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma ghadiba ahadukum illa ashfa ala jahannam." Tidaklah salah seorang di antara kalian itu marah, melainkan dia berada di tepi pinggir neraka jahanam. Jadi orang yang marah itu sebenarnya berada di tepi pinggir neraka jahanam. Oleh karena itu, dikatakan juga oleh Al-Imam Ja'far, dikatakan al-ghadab miftahu kulli syarrin. Yang namanya marah itu pembuka segala keburukan. Artinya ketika seseorang itu marah, dia bisa saja berbuat sesuatu apa saja. Sesuatu yang tercela, yang buruk. Dengan sebab dia marah itu. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, marah itu pengaruhnya akan berpengaruh kepada anggota tubuh kita. Baik anggota tubuh yang zahir maupun yang batin. Jadi marah itu akan berpengaruh kepada anggota tubuh, baik anggota tubuh yang zahir maupun anggota tubuh yang batin. Nah, itu marah. Apa kemudian pengaruhnya marah ini terhadap anggota tubuh kita yang zahir? Dikatakan yang pertama pengaruhnya taghayyurul laun, berubahnya warna. Artinya kalau orang marah itu kan kalau kita lihat, yang asalnya kalau kulitnya misalnya putih, kalau dia marah berubah jadi merah. Nah, itu biasanya orang marah seperti itu. Nah, itu pengaruh marah. Tapi kalau kulitnya ini gelap, ya nggak kelihatan merahnya, tertutup sama gelapnya kan. Tapi kelihatan kalau mukanya itu dalam ekspresi marah. Nah, itu pengaruh yang pertama dari marah itu, yaitu berubahnya warna. Kelihatan kalau dia itu marah. Yang kedua, pengaruh daripada marah itu harakatun fil kalam. Al-harakah fil kalam. Orang yang marah akan berpengaruh, akan berakibat pada ucapannya itu bergetar. Coba lihat orang yang marah. Kalau dia marah itu pasti ngomongnya itu getaran. Bergetar ngomongnya. Nah, itu tanda dia marah. Dan yang seperti ini berbahaya. Sedang berada di tepi neraka jahanam sebenarnya. Nah, itu. Selain itu, orang yang marah ini akan berakibat juga pada ucapannya. Akan berpengaruh kepada ucapan lisannya. Sehingga bisa jadi orang yang marah ini nanti akan asyatmu wal fuhsyu fil kalam. Mencaci maki orang yang dia marahi. Ini kalau sudah marah. Semua dicaci maki. Keluarlah kata-kata, istilah-istilah yang keluar itu entah apa. Nah, itu akibat daripada pengaruh daripada marah di ucapan itu. Semua disebutkan. Nah, itu. Ada lagi pengaruh marah itu juga akan berpengaruh kepada al-a'dha, anggota badan, anggota tubuh kita. Ketika berpengaruh kepada anggota tubuh, akibatnya nanti bisa jadi ad-darbu wal jarah wal qatlu.
Kalau sudah seperti itu, bisa jadi orang yang marah itu nanti akan berakibat memukul, melukai, bahkan sampai membunuh. Nah, ini akibat daripada marah itu. Itu kalau dia berani melakukan hal itu. Ketika dia marah dengan seseorang, ketika dia berani melakukan hal itu, dia akan melakukan. Tapi kalau dia tidak berani, mungkin karena yang dia marahi ini adalah atasannya, adalah bosnya, adalah orang yang lebih tinggi pangkatnya dengan dia, orang yang dia hormati, yang tidak bisa dia marahi. Ketika dia marah dengan orang itu, maka akibatnya famazqut tsaub, dia akan merobek-robek bajunya. Artinya dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang ada di sampingnya semua dihamburkan, semua dilempar, semua dirusak. Akhirnya dirinya sendiri yang sakit. Ini kalau dia nggak berani memarahi orang yang di atasnya. Kalau dia nggak berani memarahi orang yang berada di atasnya, angkatannya, orang yang berada pangkatnya lebih dari dia, maka dia akan melampiaskan kepada dirinya. Nah, itu biasanya orang marah seperti itu. Nah, itu. Ini pengaruh marah di anggota zohir itu. Ada juga pengaruh marah fil qalbi, di hati. Apa pengaruhnya marah ini ketika berada di dalam hati? Disebutkan pengaruhnya itu diantaranya al-hikdu, wal hasad, wa idmarus su, wasyamaqah. Orang yang marah akan berakibat berpengaruh pada hatinya, akan muncul yang namanya hikid, yang namanya dendam. Tentu itu pasti. Kalau orang marah sudah sama orang, ya pasti akan muncul yang namanya dendam. Kemudian hasad, dengki, idmarusu, menyembunyikan keburukan, menginginkan melakukan keburukan kepada orang yang sedang dia marah. Kemudian asyamaqah, senang kalau orang itu tertimpa suatu musibah. Nah, ini semua sifat-sifat tercela. Makanya dikatakan tadi oleh Imam Ja'far, al-ghadab miftahu kulli syarrin. Yang namanya marah itu membuka segala keburukan. Yufsidul iman kama yufsidus sabru al-asal, kata Nabi. Merusak iman sebagaimana merusaknya madu disebabkan dengan cuka. Nah, itu semua keburukan dilakukan kalau dengan sebab marah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sebab-sebab marah yang kita ketahui tadi dan pengaruhnya terhadap anggota zohir maupun hati kita, dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, itu hukumnya fardu ain, artinya wajib dia menyembuhkan sifat yang namanya sifat marah ini. Artinya dia harus mengetahui obatnya. Karena marah ini memang ada pada diri seseorang, memang bawaan. Terkadang suatu saat kita bisa saja untuk marah. Cuma kita juga harus mengetahui rambu-rambunya, remnya, supaya ketika nanti muncul yang namanya marah ini, bergojolaknya hati kepada seseorang yang kita tidak sukai, kita bisa masih mengerem dengan rambu-rambu untuk mengetahui obat ketika orang itu marah. Nah, itu. Jadi wajib dipelajari obatnya ketika seseorang itu marah, supaya nanti tidak berakibat kepada perbuatan-perbuatan yang menyebar ke perbuatan-perbuatan yang tercela yang lainnya. Nah, itu marah. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang itu marah, maka caranya itu disebutkan ada 9 cara. 6 diantaranya yang berkaitan tentang ilmu, perkara ilmu, dan 3 diantaranya yang berkaitan tentang perkara amalan, untuk meredakan ketika marah itu. Kalau kita lagi marah sama orang,
Nah, ini perlu diperhatikan cara mengobatinya. Itu dijelaskan yang pertama, cara untuk mengatasinya itu ayyatafakkara fi fadli kazmil ghaiz. Dia berpikir, dia merenung tentang bagaimana keutamaan orang yang menahan amarahnya. Bagaimana keutamaan besar pahalanya orang yang menahan amarah. Orang yang menahan amarah bagus, pahalanya besar. Ketika sedang marah sama orang, waduh, sampai memukul orang, kita ingat, ya Allah, kalau aku bisa tahan ini, dapat pahala aku besar. Nah itu, diingat. Ayatafakkara fi fadli kazmil ghaiz. Dia berpikir, merenung betapa besarnya keutamaan orang yang menahan amarah itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kaffa ghadabahu, kaffallahu anhu adzabah." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menahan azabnya nanti pada hari kiamat. Nah itu. Yang kedua, caranya dari segi ilmu yang kedua, ayyukhawwifa nafsahu bi'iqabillahi ta'ala. Dia takutkan, dia ingatkan dirinya kalau dia lagi marah, ada ancaman azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau aku kelahi, kalau aku mau pukul orang, aku berhadapan dengan ancaman Allah ini, dengan azab Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, inna li jahannam baban la yadkhuluhu illa man syafa' ghaizuhu bi ma'siyatillah. Sesungguhnya nanti di akhirat itu ada pintu neraka, yang mana pintu ini dimasuki oleh orang-orang yang melampiaskan kemarahannya kepada maksiat. Nah itu, ketika marah langsung bunuh orang, atau langsung menyakiti saudaranya, atau keluar kata-kata yang istilah-istilahan itu. Nah itu namanya melampiaskan kemarahan kepada maksiat, dan ini dilarang. Nah itu seperti disabdakan tadi itu. Nah itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyahdhara nafsahu akibatal adawah wal intiqam. Dia ingatkan dirinya, kalau aku kelahi ini, kalau aku pukul dia, kalau aku musuhi dia, jadinya saya akan berantem, saya akan tidak bakalan teguran nanti jadinya. Berkurang saudara saya. Nah itu, kalau marah, ingatkan, oh, kalau ku perbuat ini, hilang temanku satu. Nah itu. Pikirkan seperti itu. Yang keempat, ayyatafakkara fi qubhi suratihi indal ghadab. Dia pikirkan, dia renungkan betapa jeleknya dirinya kalau lagi marah. Lihat orang yang marah bagus apa enggak? Enggak bagus orang yang marah. Mukanya aja kita enggak suka lihat orang muka marah kan? Jelek. Ini sudah dikatakan misalnya sama orang jelek, tambah lagi dia marah, tambah jelek lagi. Itu. Karena orang yang marah itu sebenarnya di dalam dirinya setan. Makanya ketika marah itu jelek kelihatannya. Hampir-hampir orang yang marah ini sebenarnya setan. Nah seperti itu. Nah itu dipikirkan. Kalau saya marah ini muka saya jelek ini. Jeleknya dilihat sama orang. Nah itu. Kemudian yang kelima, caranya ayyatafakkara fi sababil ladzi yad'uhu ilal intiqam. Dia pikirkan sebab saya mau membalas ini apa sih? Sebab saya marah ini apa? Kok sudah diingatkan dengan Al-Qur'an, diingatkan dengan nasihat-nasihat, diingatkan dengan hadis, dibacakan keutamaan orang yang menahan amarah. Kemudian dibacakan juga tentang ancaman bagi orang yang marah, kok tidak tergerak hati saya? Kira-kira sebabnya apa? Apakah hatinya keras? Kalau hati sudah keras ya tidak tergerak dengan hal itu. Nah itu diingatkan diri kita ketika marah itu, apa sebab saya mau marah ini? Apa sebab saya mau membalas ini? Nah itu padahal menahan amarah itu bagus. Nah itu. Kemudian yang keenam, ilal ladzi waqa'a qadrun wa qadrun minallahi sabaq. Kepada sesuatu yang sudah terjadi, itulah takdir Allah. Dan takdir Allah itu sudah berlalu. Artinya sudah, biarkan. Ngapain marah? Orang sudah berlalu juga nggak bisa dirubah. Gitu kan?
Sudah berlalu juga ini. Ngapain marah untuk apa? Tidak bisa berubah juga. Itu sudah ketentuan Allah, takdir Allah. Kalau kita marah dengan takdir Allah, berarti kita marah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 6 perkara yang kita diajarkan secara ilmu. Ilmunya seperti itu untuk menahan ketika marah itu datang. Adapun sisanya yang 3, yaitu cara dengan cara amalan, perbuatan, praktek. Kalau kita marah sama seseorang, maka pakai yang 6 cara tadi itu, yang ilmu tadi itu. Di samping itu, gabungkan juga dengan 3 yang ini. Apa itu? Yang pertama, kita diajarkan kalau sedang marah, itu ucapkan banyak-banyak ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya sampai hilang rasa marah itu. Nah, itu caranya, amalannya. Dari segi amalan yang pertama. Nggak bisa dengan cara itu, diajarkan kita dengan cara yang kedua. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, coba duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, coba berbaring. Masih juga marah, coba berpindah dari tempat itu. Nah, itu kita diajarkan seperti itu. Nggak bisa juga, ada cara yang ketiga, yaitu berwudu. Karena marah itu dari setan. Setan itu dari api, iblis. Lawanannya air. Makanya diperintahkan kita untuk berwudu kalau ketika marah. Tidak mempan juga wudu, ya sudah nyebur di kolam sekalian supaya hilang marahnya. Insya Allah hilang kalau begitu. Berenang sekalian di sungai Mahakam mungkin ya. Nah itu, ya tidak usah kok di sungai Mahakam, nanti orangnya juga hilang. Nah itu cara yang kita diajarkan ketika tertimpa gejolak hati itu yang namanya marah. Nah itu cara-caranya supaya kita bisa menahan, ada remnya, tidak terlampau nanti ketika marah. Karena ketika orang marah itu akan menyebabkan, bisa jadi dia akan menyesal dengan sebab perbuatan yang didasari dengan marah. Makanya jangan coba-coba kita membuat keputusan itu dalam keadaan marah. Nah itu. Disebutkan juga tadi, yang namanya marah itu akibatnya juga fatal. Akan membuka segala bentuk maksiat seperti iri dengki tadi itu. Nah itu perlu kita perhatikan yang namanya marah. Sehingga Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat tadi, la taghdab, janganlah engkau marah. Nah itu amalan yang diberikan kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada laki-laki tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ghazali mengatakan bahwa setiap manusia itu ada sifat marahnya. Siapapun itu pasti ada sifat marahnya. Cuma sifat marah yang ada pada setiap diri seseorang itu bermacam-macam. Beda-beda jenisnya. Ada yang jenisnya yang pertama, orang itu marahnya itu lemah, terlalu lemah. Ada 3 macamnya. 2 yang tercela, 1 yang terpuji. Ada sifat orang itu marah terlalu lemah marahnya. Artinya hampir-hampir nggak ada sifat marahnya. Ini nggak bagus juga. Anaknya diambil orang nggak marah. Istrinya digangguin orang nggak marah. Nah ini nggak ada kecemburuan namanya. Nah bisa jadi dayus nanti seperti itu. Nah ini nggak bagus juga kalau nggak ada terlalu sifat marahnya itu. Hampir-hampir nggak ada itu. Artinya kita tahulah tempat kita marah itu. Ada kemudian yang kedua. Ada orang itu sifatnya marah itu ifrat, berlebihan. Sedikit-sedikit marah. Nggak ada hujan, nggak ada angin, kita lewat di depannya tiba-tiba nggak jelas marah. Nah yang seperti itu juga nggak bagus yang seperti itu. Cepat-cepat diobati. Dengan cara yang tadi kita sebutkan itu. Supaya marahnya itu tidak terlampau batas. Nah itu yang kedua, tercela juga. Nah ini yang terakhir sifat marah. Yang terakhir marah, ada marahnya orang itu i'tidal. I'tidal itu artinya dia marah tapi masih dalam keadaan
kondisi di bawah kondisi akal dan agama. Di bawah petunjuk akal dan agama. Artinya dia bisa menempatkan kapan dia marah, kapan dia memaafkan, kapan dia memberikan peringatan. Nah itu marah yang terpuji. Misalnya seperti Rasulullah SAW, dia tahu di mana tempat marah dan tidak. Rasulullah SAW ketika dengan para sahabatnya, itu kalau sudah Nabi SAW merah mukanya berarti beliau marah. Nah, apa sebab marahnya Rasulullah ini? Disebabkan karena adanya kemungkaran, karena adanya pelanggaran hukum-hukum Allah, menyia-nyiakan hukum-hukum Allah. Nah, di situ Rasulullah SAW marah. Kita misalnya, kita digangguin sama orang, disakitin sama orang. Wajar kalau kita marah, ya kan? Wajar kita marah. Nah, marah kita ini ketika digangguin ini, kalau kita marah karena diri kita sendiri, itu marah yang salah, yang tercela. Tapi kalau kita marah karena sebab dizolimi, itu marah yang benar. Ada orang mengambil harta kita, orang menyakiti kita. Kemudian kita marah, tapi marah kita ini karena sebab kezoliman yang dia lakukan orang itu. Maka ini marah yang terpuji, marah yang benar, dengan sebab kezolimannya. Apa buktinya marah kita ini benar? Untuk mengetahui marah kita ini benar dan salahnya, atau diistilahkan di dalam istilah tasawuf, al-ghadab fillah, yaitu marah karena Allah. Bagaimana membuktikannya? Ketika kita disakiti oleh orang, kita marah. Atau harta kita diambil sama orang, kita marah. Di samping itu ada saudara kita, tetangga kita juga diambil hartanya, atau diambil disakiti oleh orang lain, dicuri oleh orang lain, dirampok oleh orang lain. Samakah marah kita kepada diri kita dengan marah kita kepada saudara kita? Kalau sama, kita juga marah dengan sebab kezoliman yang dilakukan sama pencuri itu, berarti marah kita benar. Tapi pas kita ini lagi dicuri, pas kita lagi disakiti, kita marah. Pas lihat saudara kita yang disakiti, yang dicuri, yang dirampok, kita bodoh amat misalnya. Nah, itu pertanda kita marahnya karena diri, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi artinya marah itu tidak selalu salah. Ada marah-marah yang memang juga terpuji. Asalkan kita mengetahui kapan kita marah, dan marahnya itu masih di bawah kendali petunjuk agama, petunjuk syariat, masih di bawah kendali akal kita itu. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan akhlak yang mulia. Kita mencontohkan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, itu sedikit dari hadis yang ke-16 ini, amalan agar kita bisa menahan amarah itu. Wallah Subhanahu wa Ta'ala alam. Kita lanjutkan nanti insyaallah di hadis yang ke-17. Wallah Subhanahu wa Ta'ala alam.